Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera. Izin Bapak, di sini kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, lebih tepatnya pada semester 5. Di sini kami ada tugas Bapak dalam mata kuliah manajemen pendidikan, itu tentang mewawancarai pengelolaan kelas Bapak. Ya, boleh mengenai tentang pengelolaan kelas di kelas 4A ya. Iya, Pak. Siapa Pak? Mohon izin Bapak, di sini saya perkenalkan diri, saya Dudi Junior dengan NIM AK110 dan rekan-rekan saya. Saya lagi di atas, saya Nama Bapak Suhaibin SPD. Bapak, di sini Bapak, kami ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin kami tanya kepada Bapak. Kita langsung saja Bapak pada pertanyaan pertama, yaitu selama Bapak mengajari kelas Bapak, masalah apa saja yang Bapak temui saat menjaga kelas tetap tenang dan juga tertib Bapak? Oke. Masih ada anak yang tidak mematuhi aturan kelas. Namanya sebelum masuk anak masih ribut ini, tidak ada aturannya ini. Setelah itu Bapak tahu bahwa aturan kelas ini masuk kelasnya supaya tidak dia ada kondisifnya. Jadi ya biar ada kondisifnya. Masih ada anak yang tidak mematuhi, masih ada. Nanti setelah Bapak image Bapak sebagai guru laki-laki seperti itu Pada pertanyaan kedua Bapak, bagaimana dari mulai kelas menurut Bapak yang paling sulit dilakukan di kelas 4A ini? Sejauh ini tidak ada terlalu sulit karena Bapak guru, karena Bapak itu Bapak guru bukan ibu guru. Karena apa? Kalau Bapak guru otomatis anak itu takut. Kalau ibu guru dia agak gitu nah. Jadi dia lebih berani lebih apa gitu. Langsung dulu Bapak, ketiga yaitu cara apa yang Bapak pakai supaya siswa tetap fokus pada saat belajar Bapak? Ya, dengan suara yang kuat ya, dengan cara yang menyenangkan. Kenapa? Kalau suara kita tidak kuat, jadi dia main fokus dia sambil main video dia tidak kedengaran itu aja. Pertanyaan keempat Bapak, bagaimana cara Bapak mengatur tempat duduk atau posisi meja dan kursi supaya belajar lebih nyaman Bapak? Boleh meletak tempat duduk tersebut, Bapak meletakkan dengan senyaman Anda saja. Misalnya ini Bapak duduk kan taruh ini perempuan sama perempuan sama laki-laki. Kenapa? Dia lebih nyaman kayak gini. Kalau Bapak taruh dua-dua mungkin dia tidak nyaman. Ya, Jadi terganggu dia pasti maklum lah anak-anak dia kadang main gemeteran dunia. Berarti senyaman dia, berarti Pak nyaman ini, Pak nyaman senyaman anak tersebut. Lanjut Bapak, pertanyaan berikutnya yaitu jika ada siswa yang susah diatur Bapak, apa langkah pertama yang Bapak lakukan Bapak? Ya, baik. Langkah pertama Bapak akan memanggil secara pribadi. Secara pribadi Bapak panggil, Bapak rumah dan secara sehat, itu dengan baik-baik dan pendekatan yang diperlukan. Itu yang harus kita bina. Bagi anak yang pribadinya ada yang masalah ini. Jadi kalau kita mengungkap otomatis anak tersebut tidak akan ada pribadi dia di rumah mungkin jadi dia malu sama. Makanya Bapak panggil secara pribadi. Bapak mungkin lanjutkan dengan sama saya Bapak untuk wawancara selanjutnya. Baik Bapak, saya izin melanjutkan. Bagaimana sih Bapak membagi waktu belajar supaya semua kegiatan bisa selesai tepat waktu? Harus bisa mengatur waktu. Misalnya kasih perintah yang jelas. Harus bisa kita menempatkan waktu. Jadi kita bisa menempatkan waktu. Ini jam ini jam ini. Ini yang waktunya main anak, ini waktunya itu. Harus bisa mengatur waktu. Selanjutnya Bapak, apa yang Bapak lakukan supaya kegiatan misalnya dari diskusi ke menulis bisa berjalan lancar? Ya, membuat kesepakatan kelas dan ada frekuensinya jika tidak ada dilakukan. Jadi jika dilakukan, misalnya sebelum ini kita ada frekuensi ini, nah kita lanjutkan yang ini misalnya. Jadi harus memang ada kita lakukan. Jadi harus membuat kesepakatan kelas kita, kesepakatan antara kelas. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak membuat aturan kelas bersama siswa agar mereka mengikuti aturan? Supaya dia mengikuti aturan, itu Bapak ajak cerita, diajak
bercerita mengenai ini. Jadi dia bisa melakukan pengakuan ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi kelas ini supaya kita untuk belajar dengan hidup. Jadi bapak itu tidak bercerita terlebih dahulu. Dia sudah bercerita fokus baru. Selanjutnya Bapak, cara apa yang Bapak gunakan untuk menegakkan disiplin tanpa membuat siswa takut? Ya. Mematuhi apa namanya? Cara yang Bapak gunakan untuk menegakkan disiplin Bapak tanpa siswa itu merasa takut. Gimana biar siswanya disiplin? Tapi mereka itu tidak takut bapak. Yang boleh. Nomor berapa tadi? Nomor 9. 9. Ya. Tadi yang pertanyaan yang B tadi, ulangi yang B tadi. Ya, membuat kesepakatan kelas tadi kan? Ya, membuat kesepakatan kelas tadi dan ada frekuensinya jika ada tidak dilakukan. Ya. Nah, bagaimana? Nomor 9 saja. Saya nomor 9 tadi belum dijawab. Diajak. Cara yang Bapak gunakan untuk menegakkan disiplin. Oke, cara bapak menanyakan mengajar disiplin ya bapak aja cerita dulu. Setelah bapak cerita, misalnya masalah tentang cerita kedisiplinan. Nah, ini lokal kita harus nyaman belajar. Kenapa? Karena supaya anak itu dapat menyerap pelajaran apa yang bapak jelaskan. Kalau kita tidak disiplin, misal tepat waktu, misalnya datang jangan terlambat. Ketika terlambat ada aturan gitu. Jadi kesepakatan kita bapak aja cerita dulu terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran yang akan bapak terapkan. Jadi untuk selanjutnya dia akan belajar disiplin. Kenapa? Kalau kita tidak cerita dulu, kalau kita guru, kalau kita tidak ajar kita kayak gini, dia akan otomatis terlambat, terlambat. Makanya yang dari atas tadi kan sudah ada pendekatannya mana, itu anak kan sudah ada semua jawaban, jadi makanya kita ajar supaya anak kayak mana disiplin. Karena bapak kan sudah tadi bapak bilang kalau seorang cowok dia akan disiplin kalau bapak cerita dengan tegas. Bukan dengan cara memarahi, tapi pendekatannya anak belajar ini harus disiplin. Jadi dia otomatis akan berubah. Dengan cara itulah yang lebih baik. Baik Bapak, bagaimana sih Bapak menciptakan suasana kelas agar membuat siswa itu nyaman dan juga berani bertanya? Ya, memotivasi terus anak, memotivasi terus anak agar mau bertanya dan berani berbicara. Jadi memotivasi. Ayo nak, apa yang pertanyaan? Ayo nak yang sini. Kita harus memotivasi terus. Misalnya anak nih, kita kasih pertanyaan. Berapakah gambar burung garuda berdiam? Kita yang memotivasinya. Kita seorang guru yang memotivasikan anak. Ayo nak, apa nak? Ayo nak, ini ada kemarin nak ini. Kita motivasi terus, kasih semangat terus. Otomatis nak mau salah jawab, nak benar ini kaget. Tanya terus nak, terus. Kita yang memotivasinya seorang guru. Selanjutnya Bapak, apa yang Bapak lakukan agar membangun hubungan yang baik dengan siswa? Kalau membangun baik dengan siswa, Bapak sering ajak makan bersama, cerita bersama, duduk bersama. Kenapa? Sebelum mulai pelajaran, Bapak sering kayak gitu Bapak lakukan. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ajak makan bersama. Karena pendekatan itu lebih perlu antara guru sama anak. Kenapa? Ya, ketika kita emosi, malah dia tidak ada yang takut lagi. Kalau Bapak sudah karena dia sudah pernah masalah pendekatan dengan kita. Dan kita coba tadi, Bapak mau aja pada sama. Itulah cara pendekatan. Selanjutnya Bapak, bagaimana sih Bapak menilai apakah cara mengelola kelas yang sudah benar? Sudah, menurut Bapak sudah berhasil. Menurut Bapak sudah berhasil. Karena anak mau diatur. Anak itu mau diatur dan ikut peraturan. Apalagi Bapak kan sudah apalagi seorang Bapak. Kalau dulu lain lagi. Kadang dia udah mau diatur. Kata dia entah takut tuh tidak, tapi oh ini Bapak loh. Lebih kesannya lebih. Selanjutnya Bapak, jika cara yang Bapak lakukan ini kurang berhasil, apa sih langkah yang harus Bapak lakukan untuk memperbaikinya? Ya, kalau mau memperbaiki
sudah tahun ke tahun Bapak ngajar, memang perubahan anak di kelas itu gratis. Kenapa? Dari kelas 3 Maradona nih, yang nakal, yang begini di semuanya memang sudah tidak terbentuk. Ketika kelas ini sudah terbentuk lagi, memang Bapak ngajar seperti berhasil. Sudah 5 tahun Bapak ngajar kelas 4, memang rata berhasil. Baik, Bapak ada pertanyaan dulu. Siapa lagi di lap-lap? Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum Jangan ditutup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parahnya Bapak, Mas.